السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Syu'abul Iman atau bahagian dari Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, di mana kita akan membahas 3 cabang di antara cabang-cabang iman, yaitu al-khauf dan raja serta tawakal. Dan pada pembahasan kemarin telah kita uraikan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari bentuk khauf, bahwa khauf adalah ibadah, syarat keimanan, tetapi kemudian beliau mengingatkan akan adanya bentuk khauf yang terjadi dari 3 perkara, dan beliau menyebutkan perkara yang pertama sebagai perkara yang paling penting, yaitu ketakutan yang timbul, yang terlahir dari pengetahuan seorang hamba akan kerendahan diri dan kehinaannya, ketidakmampuan dan keterbatasannya. Kemudian setelah itu bentuk rasa takut, khauf, yang terlahir dari kecintaannya akan apa yang diberikan Allah kepadanya dari perbuatan ihsan, dari segala nikmat. Maka adanya nikmat dan ihsan dari Allah menjadikan dia takut jangan sampai Allah mengambil nikmat tersebut darinya, maka timbullah rasa takut dalam dirinya. Maka ini takut yang kedua. Dan takut yang ketiga adalah apa yang datang, apa yang terlahir dari adanya keterangan-keterangan berupa ancaman, hukuman, siksaan bagi orang-orang yang menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 perkara ini mendatangkan rasa takut, dan telah kita uraikan pada pembahasan yang lalu apa yang kita dapatkan dari
pembahagian tersebut. Mudah-mudahan masih diingat oleh ikhwah. Nah, kita akan melanjutkan. Sebenarnya waktu kita sangat terbatas, cuma 2 hari membahas tentang masalah ini. Padahal kita baru pada bagian awal dari masalah khauf. Oleh karena itu kita mencoba pada hari ini ikhtisar syadid, meringkas sekali pembahasan tentang khauf, karena sampai duhur ini bismillah dan kita bisa menyelesaikan masalah roja juga, sehingga setelah duhur kita menyelesaikan masalah tawakkul. Dan tentunya ini perkara yang berat, karena kitab Syu'abul Iman di sana ada perkara-perkara penting dari keterangan Al-Quran dan As-Sunnah dan cara berdalil dengannya, yang tentunya itu membutuhkan uraian dan penjelasan untuk mendekatkan makna. Tetapi ya, man lam yudrik kullahu lam yatruk jullahu, kata para ulama. Orang yang tidak bisa mendapatkan semuanya, maka tidak meninggalkan apa yang mungkin untuk dipaparkan agar kita bisa mengambil faedah. Maka dalam bab inilah kemudian kita lanjutkan langsung kepada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari dalil akan ketiga perkara tersebut. Setelah disebutkan bahwa al-khauf adalah bagian dari iman, dan bagaimana pendalilan Al-Quran akan khauf itu, dipujinya orang-orang yang memiliki rasa takut, ya, disebutkannya sifat para nabi adalah ketakutan pada mereka, celaan dan ancaman bagi orang-orang kafir yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Maka sekarang terus dijelaskan tentang masalah bentuk-bentuk takut dan dari mana datangnya takut itu. Maka sekarang disebutkan dalil akan perkara tersebut. Kata Imam Al-Baihaqi, وقد نبه الكتاب على هذه الأنواع كلها bahwa Al-Quran telah menunjukkan atau memberikan peringatan akan bentuk-bentuk tersebut seluruhnya. Amman awal, adapun yang pertama, yaitu rasa takut yang terlahir dari pengetahuan akan kehinaan diri, kerendahan jiwa, atau ketidakmampuan dan keterbatasannya, adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh
subhanahu wa ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Maka jika kita lihat surah Nuh ini, maka pada awal ayat disebutkan, atau pada ayat sebelumnya disebutkan tentang nikmat Allah as-sabighah yang begitu luas dan meliputi hamba, dan itu ada pada orang-orang yang beriman, juga ada pada orang-orang kafir. Maka setelah itu Allah mencela orang-orang kafir yang mengatakan, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mengapakah kalian tidak mengharapkan kepada Allah waqar, yaitu tidak takut akan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dari penciptaannya dan nikmatnya. Walaqad haba malakum lillahi waqara wa qad, dan Allah telah menciptakan kalian atwara, dalam tingkatan, ya, dalam tingkatan. Maka di sana disebutkan masalah takut dalam bentuk akan keagungan Allah, dan disebutkan alasannya, contoh yang minimal yang memberikan rasa takut itu adalah apa? Penciptaan manusia. Karena dalam Al-Quran sangat banyak Allah menyebutkan bagaimana manusia diciptakan, ya kan? Ya. Demikian pula ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada umatnya tentang perkara takdir Allah subhanahu wa ta'ala, takdir, ya, maka Allah pertama kali, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menyebutkan tentang masalah langkah-langkah penciptaan, ya kan? Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, demikian seterusnya. Maka setelah itu barulah disebutkan masalah takdir, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah bukti dan keterangan yang mengingatkan kita akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan istilah teori penciptaan, bukan teori evolusi, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, ay la yakhafuna lillahi azamah, yaitu bahwa mereka tidaklah takut kepada Allah azamah,
akan keagungannya. Kemudian dibawakan keterangan-keterangan dari tafsir akan hal ini, di antaranya perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tentang ayat tersebut, ma lakum la tarjuna lillahi wa qara qala la ta'lamuna lillahi azama. La ta'lamuna lillahi azama. Engkau tidaklah mengetahui bagi Allah akan keagungannya. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Sedangkan Allah telah menciptakan kalian dalam tahapan-tahapan. Dalam riwayat yang lain dari perkataan Abdullah bin Abbas, ia mengatakan, ma lakum la tu'azzibuna Allah haqqa azamati. Ma lakum tu'azzibuna Allah haqqa azamati. Mengapa engkau tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya, apa maksudnya sebenarnya pengagungan? Itu pengagungan yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah Maha Agung, Subhana Rabbil Azim, maka seorang hamba itu adalah fakir wa dzalil, miskin dan hina, ya kan? Oleh karena itu kita dapatkan dalam salat kita, ketika kita berada pada tempat yang rendah, itu apa? Ruku dulu, ya. Maka apa yang kita sebutkan? Subhana Rabbiyal Azim, disebutkan azamatillah dalam keadaan kita rendah. Iya. Ya kan? Maka telah ada bentuk keadaan di mana seseorang jika dia salat tapi kemudian tidak merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak mengagungkan Allah dan tidak takut ia kepada Allah, maka seperti salat inilah yang la tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dan berarti bahwa dia tidak faqih terhadap salatnya, tidak memperhatikan bacaan yang dibacanya ketika salat. Maka yang dibaca Subhana Rabbiyal Azim. Nabi mungkin untuk membawakan bacaan-bacaan yang lain, ya kan? Tapi ketika kita mengetahui bahwa syariat datang dengan hikmah dari Allah Rabbul Izzah, maka ketika Nabi atau ketika Allah mensyariatkan bacaan tersebut dari lisan Nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka ada makna yang di dalamnya harus kita perhatikan. Apa itu? Pengakuan akan keagungan Allah. Dalam keadaan kita ruku. Ya. Dan ketika kita pada titik puncak kerendahan, kita mengatakan Subhan Rabbiyal A'la. Subhanallah. Ya. Maka setiap gerakan dan kaitannya dengan doa memberikan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita rendah disebutkan ketinggian Allah. Ketika kita menunduk kita sebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti itu keadaan kita ketika ruku, wajarlah kemudian setelah kita menghambakan diri kepada Allah, kita kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Disebutkan ibadah kita dulu kepada Allah, baru kita minta. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya juga kita memohon pertolongan. Maka ketika kita memuji Allah Subhanahu Rabbil Azim, kita mengangkat dan mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala pujian. Mil'as samawati wal ard. Wa mil'as samawati wa mil'al ard. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah kita meminta. Ya. Setelah itu kita meminta kan? Maka disebutkan keadaan tunduk, kemudian kita dengan itu meyakini bahwa pasti Allah mendengar pujian kita meminta kemudian. Demikian pula sujud. Ketika kita pada titik yang paling rendah dalam menghambakan diri kepada Allah, disyariatkan kita berdoa seterusnya. Aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbi wa huwa sajidun. Ketika dia sujud, maka perbanyaklah
doa, ya kan? Maka keadaan subhanallah, gambaran dari sholat saja sudah memberikan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang pandai ketika dia ingin dibantu dan ditolong, pertama kali ketika dia mengharapkan bantuan adalah dia menampakkan kerendahan dirinya. Ya kan? Adapun orang yang meminta dalam keadaan tidak memberikan gambaran akan kelemahan dirinya, maka yang diminta akan mengatakan kerjakan sendiri. Mungkin kamu bisa. Ya kan? Atau mungkin yang diminta bantuan akan membantu tapi dengan keadaan setengah hati. Ya, saya bantulah sedikit, saya sokonglah. Kayaknya kamu punya kemampuan yang cukup. Cuman mungkin kurang. Jadi kamu minta-minta seperti ini, saya bantulah gitu. Ya kan? Tapi ketika kita mengatakan, saya tidak punya apa-apa sama sekali. Saya hanya bergantung kepadamu. Kalaulah tidak karena engkau, saya akan binasa. Dan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu terjadi, maka pasti Allah akan memberikan apa yang dimintanya. Allah melindungi dia dari apa yang ditakutkannya. Ya kan? Karena dia telah menampakkan ketidakberdayaannya. Dan dia mengakui akan hal tersebut. Maka kalau begitu, pengakuan akan ketidakberdayaan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Dan pengakuan akan keagungan Allah menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat dari Hasan al-Basri, tabi'i, tentang ayat ini. Tentang malakum la tajuna lillahi waqara. Beliau mengatakan, "Ay la ta'lamuna lahu 'azamah wa la tashkuruna lahu ni'mah." La ta'lamuna lahu 'azamah, engkau tidak mengetahui akan keagungan Allah, wa la tashkuruna lahu ni'mah, dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi bahwa ternyata syukur nikmat itu adalah merupakan bentuk perwujudan dari ketakutan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi nikmat oleh Allah, dia harus bersyukur. Dan di antara bentuk syukurnya adalah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam Sayyidul Istighfar yang kita tahu semua, doa yang merupakan induknya permintaan ampunan kepada Allah. Sayyidul Istighfar kata Nabi. Apa itu? Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Subhanallah. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas dalam kitabnya Wabil Sayyib. Ketika dia meringkas dari buku gurunya Kalimut Thayyib, Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi. Di awal pembahasan dia menjelaskan tentang makna hadis ini. Yang pada hadis ini ada bentuk ubudiyah, yaitu tamamul hubbi wa kamalul dhulli. Kesempurnaan cinta kita kepada Allah dan kesempurnaan ketundukan kita, kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ada. Sehingga disebut dia induknya istighfar. Ucapan istighfar, permintaan doa, ampunan dari kita, itu induknya kan bisa digunakan kalimat manapun. Doa apapun. Tapi doa ini adalah sayyidul istighfar kata Nabi. Induknya semua bentuk ampunan, permintaan ampunan. Kalau begitu ada faedah dari kalimatnya. Maka ketika para ulama mengkajinya, dapatkan bahwa dalam doa tersebut pertama kali kita mengakui Allah Subhanahu. Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk. Engkau adalah Rabb kami, sedangkan kami adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku di atas perjanjianmu. Wa wa'dika, dan janjimu. Ala ahdik wa wa'dik, ala hifdik wa riayatik, mastata'tu, semampuku. Artinya bahwa ihfadillah yahfadka. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka kita haruslah taat kepada Allah. Maka sesungguhnya perlindunganmu kepadaku ya Allah, mastata'tu, menurut kemampuanku, dalam artian selama aku taat kepadamu, maka seperti itulah perlindunganmu kepadaku. Kemudian setelah itu dia mengatakan, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui a'tarifu bi ni'matika alayya. Aku mengakui akan nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi. Di sisi lain aku pun mengakui akan dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maka setelah datangnya pengakuan akan nikmat dan keyakinan akan dosa,
bahwa kita pasti berbuat dosa, maka barulah kemudian disebutkan permintaan ampunan. Ya, kita lihat nikmat. Nikmat berarti memberikan kepada kita rasa takut kepada Allah. Bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat dan kita khawatir tidak mampu mensyukuri nikmat itu seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ternyata kita bahkan berbuat dosa, maka dia semakin menakutkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mohon ampunan. Ampunan dari taksir akan syukur nikmat, kelalaian kita dalam mensyukuri nikmat, dan ampunan dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Maka kalau begitu, sesungguhnya di antara sebab yang menjadikan seseorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengetahuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sisi ini, ikhwan fillah, semakin banyak kita membaca ayat-ayat Allah yang menunjukkan akan keagungannya, ya, semakin banyak kita memikirkan dan mengkaji keterangan-keterangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menimbulkan rasa pengakuan akan keagungan Allah, maka akan semakin besar takut kita kepada Allah. Seperti contoh tadi, masalah sholat, ya kan? Yang mungkin kita baca setiap hari, ya kan? Tapi kita tidak pernah berpikir dan mengambil hikmah dari bacaan yang kita baca dalam sholat kita. Ya, padahal kita mengucapkannya sehari semalam, ya, berulang terus menerus. Tapi kalau kemudian kita mengambil faedah, padahal biasanya kalau kita berbuat suatu perkara dalam urusan dunia kita, selalu kita ambil hikmah, ya enggak? Kenapa saya jalan kaki saja ke tempat itu? Padahal saya punya kendaraan. Saya pikir, biar saya sedikit olahraga. Kan? Kita ambil hikmah di balik apa yang kita kerjakan dari perbuatan itu. Tapi mengapa ketika dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengambil hikmahnya? Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, menciptakan perkara tersebut pastilah dengan hikmah dan tujuan, ya kan? Ya. Apalagi jika dia syariat. Syariat yang tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan kita, memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Maka kalau begitu, bukanlah doa sekedar dilafalkan, bukanlah ibadah sekedar dilaksanakan, tapi bagaimana kita mempelajari doa tersebut dan mengucapkannya dengan ikhlas dan mengambil faedah dari doa yang kita ucapkan. Sebagaimana ibadah kita tadi, kita lakukan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhanya dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Imam Al-Hulaimi, "Wala farqa baina an yaqula as-sayyidu li mamlukihi ma laka la takhafu sultani wa mulki wa baina an yaqula ma laka la ta'rif nafsak wa riqqaha wa tunzilaha manzilata mithlaha." Sekarang beliau datang dengan gambaran. Jadi ini bentuk bagusnya buku ini. Disebutkan perkara dalil dan pendalilannya, disebutkan setelah itu pembagian-pembagian, ya, 1, 2, 3 dan sebagainya. Setelah itu disebutkan dalil akan pembagian itu. Setelah itu disebutkan contoh-contoh. Contoh, ya, bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh maka akan jelaslah apa yang diinginkan dari ucapan perkataan kita. Maka Syekh mengatakan, Imam Al-Hulaimi didukilkan oleh Imam Al-Bahaqi dalam kitabnya ini, tidak ada perbedaan antara perkataan seorang majikan kepada hamba sahayanya. Tidak ada perbedaan antara perkataan seorang majikan kepada pelayannya. Mengapa engkau tidak takut akan kekuasaanku? Dengan ucapan dia, mengapa engkau tidak mengetahui kadar dirimu, kerendahanmu, penghambaanmu, dan mendudukkannya dalam kedudukan sebagai hamba? Maksudnya, ya, kita lihat keadaan seorang yang dalam status lebih tinggi dari orang yang lainnya. Maka orang yang lebih tinggi ini mengharapkan yang lebih rendah darinya agar taat dan patuh, tunduk dan mendengarkan. Seorang atasan akan mengatakan itu kepada karyawannya, demikian pula majikan kepada bawahannya, budaknya. Ya. Dia mengatakan ketika melihat bahwa sang budak, sang bawahan kok malas-malas dalam melaksanakan tugas yang diembannya, yang diamanahkan kepadanya.
Maka sang atasan mengatakan, kamu tidak tahu siapa saya. Ya, kamu tidak tahu kemampuan saya. Saya ini siapa? Saya ini bos pimpinan. Jika saya pecat, kamu tidak akan kerja lagi di tempat ini. Ya enggak? Maka sang majikan menonjolkan sisi kekuasaannya. Ya. Mungkin orang mengatakan itu otoriter, ya enggak? Ya. Tapi tatkala kita melihat bahwa tujuannya adalah agar sang hamba melaksanakan tugas dengan baik, maka dalam sisi ini dia bukanlah bentuk otoriter, ya kan? Sebab dengan itu sang budak mengetahui bahwa memang dia tidak berdaya apa-apa. Selama ini dia butuh kepada majikannya. Perkataan ini tidak berbeda dengan perkataan sang majikan ketika melihat bawahannya malas tadi, dia mengatakan, kamu ini siapa sih? Yang bos di sini siapa? Saya atau kamu? Ya, kamu ini apa? Kamu siapa? Gitu. Bukankah kamu hanyalah bawahan? Bukankah engkau adalah hamba sahaya? Ya. Maka kalimat ini sama saja. Sama saja. Ya. Intinya, kata Syekh, fil kalamaini yuradu bihi ma taqriru halil abdi inda nafsihi li'alla ya'mana satwahu wa satwata sayyidihi fayad'uhu dhalika ila mufaraqati ta'atihi. Dalam kedua perkataan tadi, diinginkan dengannya penetapan keadaan seorang hamba. Penetapan seorang hamba akan dirinya, agar kemudian dia tidak merasa aman dari aturan atau perbuatan sang majikan. Artinya bahwa ketika disebutkan kedudukan sang majikan adalah majikan, dan bahwa sang bawahan adalah bawahan, maka ketika itu terpatri dalam hati, dalam sanubari sang bawahan, berarti bahwa dia ini gampang sekali diapa-apai oleh majikannya. Ya, bahwa di tangannya tidak ada kemampuan untuk melawan akan apa yang ditetapkan oleh majikannya itu. Kalau begitu, dia pun tidak akan mungkin untuk mufaraqat ta'ati, untuk tidak taat kepada sang majikan. Tentunya kita berbicara tentang dalam masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh memberikan contoh pendekatan. Ya. Nah, demikian itulah mengapa kemudian rasa pengakuan akan kerendahan diri, hinanya diri kita ini, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita ini haruslah menimbulkan rasa takut. Haruslah. Dan dia adalah takut yang paling tinggi. Takut yang paling tinggi. Karena tersebutkan takut ada 3. Takut karena ancaman, ya. Takut karena cinta, dan takut karena pengakuan akan ketidakberdayaan. Ya. Yang setelah sebutkan berkali-kali bahwa kita paling banyak hanya takut karena ancaman. Hanya takut karena ancaman. Ini keliru. Kalau kita lihat tahapannya, mungkin anak kecil harus diancam dulu baru dia takut, ya. Tetapi setelah dia beranjak dewasa, tidak perlu diancam. Kalau dia memang sudah cinta sama orang tuanya, maka dia pun akan berbuat baik kepada orang tuanya. Sudah ada rasa cinta. Selama ini dia didukung materi, ya, dihibur. Jika dia sedih, maka dia merasa cinta kepada orang tuanya. Akhirnya dia takut, jangan sampai orang tuanya diganti orang yang lain, atau orang tuanya meninggal. Maka kalau begitu dia khawatir lepas dari apa yang dicintainya itu. Maka menimbulkan rasa takut, sehingga dia semakin taat kepada orang tuanya. Waktu kecil nanti diancam, dikasih uang baru dia mau taat. Ya. Setelah beranjak dewasa, ketika dia semakin cinta kepada orang tuanya, dia rasakan bahwa selama ini orang tuanya membantu, orang lain cuek-cuek sama dia. Ya. Maka akhirnya dia pun cinta dan takut dan taat kepada orang tuanya. Ya. Keadaan yang ketiga, keadaan yang paling sempurna. Kenapa? Karena tidak perlu tunggu perbuatan ihsan. Ya. Karena cinta yang kedua tadi, itu berarti semakin kita rasakan nikmat, semakin besar ketaatan. Ya. Sehingga kalau dia punya 2 orang tua, maka besar cintanya kepada kedua orang tua itu berbeda. Kalau istilah orang sekarang ada anak angkat misalnya, ya kan? Yang sebenarnya tidak ada dalam tabiat Indonesia, sudah dihapus. Ada istilah anak angkat. Ternyata orang tua angkatnya ini lebih memperhatikan keadaan dia, lebih banyak memberikan bantuan materi. Apa yang terjadi? Terkadang dia lebih sayang lebih taat sama orang tua angkatnya daripada orang tua kandungnya sendiri. Ya enggak? Nah, ini wajar, karena ada bentuk ketakutan tadi. Tapi bahwa dia masih terpengaruh oleh kadar ihsan, perbuatan baik. Ya enggak? Ya.
Tapi ketakutan yang paling tinggi adalah bahwa kita mengakui akan memang kita ini terbatas. Tidak mampu dan tidak punya daya upaya. Sehingga meskipun kita tidak merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak merasakan, akan lahir dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Maka karena itu dia lebih tinggi, enggak? Dia lebih tinggi. Iya. Karena seseorang berbuat tanpa menunggu rasa ihsan. Ya? Dan orang seperti ini adalah orang yang paling mulia dalam muamalah syariat. Dalam muamalah syariat saja. Nabi sampai mengatakan, laisa al-wasil bil mukafi, kata Nabi. Laisa al-wasil bil mukafi. Masalah menyambung silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi orang yang mukafi, yang membalas. Karena kalau dia salam sama temannya, assalamualaikum, disalami. Ya, kalau dia jenguk ke rumahnya, dia juga dijenguk. Maka itu bukanlah menyambung silaturahmi. Laisal wasilu bil mukafi. Innamal wasil, hanyalah orang yang dikatakan menyambung silaturahmi adalah orang yang menyambung orang yang justru memutuskan silaturahmi dengan dia. Jelas ini? Ada makna yang kuat di sana. Apa itu? Bahwa seorang hamba, bagaimanapun seseorang berbuat zalim kepadanya, tidaklah menyebabkan dia meninggalkan ketetapan kepada Allah terhadap sahabatnya tersebut. Maka seorang yang berbuat zalim kepada kita tidak ngajak ngomong, ya, tanpa jelas masalahnya, ya, tidak bicara dengan kita dan sebagainya, ya. Bahwa sesungguhnya keterangan-keterangan syariat memerintahkan kita untuk tetap berbicara dengan dia. Bahkan sebaliknya, orang yang menzalimi kita punya hak untuk berbuat seperti apa yang dilakukan kepada kita, ya kan? Ya. Orang yang menzalimi kita, orang yang memukul kita, mencubit kita punya hak untuk mencubit dia sesuai dengan apa yang telah dilakukan pada diri kita, ya kan? Tapi kalau kita memaafkan, jelek kan memaafkan? Tidak. Sampai Nabi mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, saya punya kerabat, innali qaribun, saya punya kerabat yang jika saya sambung silaturahmi dia putuskan. Jika saya membuat atahabbabu ilaihi, saya berikan hadiah supaya dia senang dengan saya, malah dia benci sama saya. Apa kata Nabi? Jika benar apa yang engkau katakan, faka'annama tusafi fi wujuhihimul mal, maka seolah-olah engkau mencurahkan pada wajahnya batu yang panas. Artinya jangan kamu takut atau merasa rugi dong, habis modal saya buat baik sama dia. Saya kasih hadiah, hadiahnya dibuang saja. Habis modal, nggak ada faedahnya sama sekali. Tidak, kamu tidak rugi. Ya, perbuatan ihsan kamu adalah melaksanakan kewajibanmu kepada Allah terhadap orang tersebut, berbuat ihsan, ya kan? Perkara bahwa dia melalaikan, mengabaikan perbuatan ihsanmu, maka sesungguhnya justru akan memberikan mudarat kepada dia, bukan kamu. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita wajib melaksanakan hak Allah, kewajiban kita kepada Allah terhadap siapapun. Ya. Meskipun orang yang kita tunaikan hak Allah kepada dirinya tadi tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap kita. Ya. Karena dalam usul ahlus sunnah, dalam usul ahlus sunnah kepada penguasa, ya, adalah apa? Taat. Isma' wati', dengarkan dan taat. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Meskipun dia mengambil hartamu dengan pajak dan sebagainya, ataupun memukul bahkan mencambuk punggungmu. Kenapa? Karena tidak adanya penguasa jauh lebih berbahaya. Karena dengan adanya penguasa, tanzimul umur, teraturlah perkara-perkara ini. Perkara dia berbuat salah, kita saja berbuat salah. Ya enggak? Sedangkan kalau kita mengangkat kesalahan tadi akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Maka dalam usul ahlus sunnah bukan berarti dilarang menasihati penguasa, tapi dinasihati dengan cara yang benar sesuai syar'i. Ya? Maka sikap ini disalahpahami oleh sebagian orang dengan mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu mereka adalah murji'ah, mal hukam, murji'ah terhadap hukam penguasa, terima apa adanya dari penguasa, katanya. Ya,
Mau diginikan terima. Mau diginikan terima. Tidak benar. Justru Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah terhadap sang penguasa tersebut. Itu mendengarkan dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang menyelisih ketetapan Allah dan Rasulnya, tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi tidak boleh juga memberontak karena akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Ya? Maka mungkin akan datang dalam pembahasan masalah akidah. Tapi intinya bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh ini tentunya adalah perkara yang jelas. Ya? Jadi intinya sekali lagi ikhwah, disebutkannya bentuk khauf yang 3 ini tidak lain adalah untuk menuntun kita untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dengan adanya ancaman kita harusnya takut. Karena takut kita taat kepada Allah. Itu mungkin dikatakan ya keimanannya anak kecil kan. Setelah kita tambah dewasa kita lihat bahwa nikmat Allah besar sekali, tidak terhitung banyaknya. Dan setiap nikmat ada perkara yang menjadi kewajiban darinya, yaitu syukur nikmat dan melaksanakan nikmat itu sesuai dengan yang diinginkan Allah. Ya, karena dia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita nikmat itu, dari Allah. Maka Allah memberikan dengan tujuan tertentu. Ya. Kalau kita salah menggunakannya, kita akan mendapatkan siksaan dan ancaman dari Allah. Kalau begitu kita takut kepada Allah. Ya. Setelah itu lebih lanjut lagi, kita akhirnya menjadi tunduk dan patuh kepada Allah meskipun apa yang kita dapatkan dari Allah bukanlah tidak kita rasakan itu nikmat. Ya. Seperti orang yang sakit, ya. Tentunya sehat adalah nikmat. Sekarang kalau sakit, menurut orang bahwa dia bukanlah nikmat, ya, kecuali kalau dia sampai pada derajat tertentu seperti yang kita sebutkan kemarin, ya. Bahwa dia sakit, musibah. Tapi ketika dia menyadari sakit itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini dia sudah berusaha untuk menjaga kesehatan enggak? Sudah. Ternyata masih sakit juga. Ini menunjukkan bahwa memang semua perkara di tangan Allah. Dia ini lemah kalau gitu. Kalau begitu, sakit atau sehat tetap menyembah Allah. Ya? Tetap sholat, ya kan? Tidak bilang karena sakit, kan harusnya saya sholat kalau saya sehat. Sakit ya Allah kok yang kasih sakit saya, berarti ya mungkin diringankan juga untuk tidak boleh sholat, tidak sholat, meninggalkan sholat. Tidak. Tetap sholat. Ya? Maka Imam Al-Qayyim mengatakan kemudian, wabyanu min hadza qauluhu azza wa jalla, dan lebih jelas dari ini pula firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 67 69. Surah Al-Isra ayat 67 dan 69. Allah berfirman, wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Jika menimpa kalian kemudaratan, musibah di lautan, dhalla man tad'unahu illa iyyahu, maka hilanglah apa yang selama ini engkau seru kecuali Allah. Artinya orang berbuat syirik, jika dalam keadaan genting di tengah samudra, diombang-ambing oleh ombak yang besar, angin yang kencang, maka dia lupa dengan semua sembahannya selain Allah. Ya. Dia lupa dengan semua sembahan selain Allah. Bahkan terkadang perkara-perkara yang mungkin menjadi sebab dia tidak percaya lagi. Ya. Perkara yang menjadi sebab dia tidak percaya lagi. Dia hanya bergantung kepada Allah semata. Ya. Maka dalam keadaan seperti itu, manusia ketika tertimpa musibah, falamma najjakum ilal bar, tatkala Allah menyelamatkan kalian ke daratan, a'radtum, maka kalian berpaling, wa kana al-insanu kafura. Maka sungguh manusia adalah kafir. Banyak mengingkari. Kemudian Allah mengatakan, afa amintum an yakhsifa bikum janibal bar aw yursila 'alaikum hasiban thumma la yajidu lakum wakila? Apakah kalian merasa aman bahwa Allah yakhsifa bikum janibal bar, bahwa Allah akan meruntuhkan sisi dari daratan? Tadi lautan dia terancam. Setelah tiba di daratan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum dia berdoa. Maka Allah mengingatkan, apakah dia merasa aman di daratan? Bukankah banyak musibah juga terjadi di daratan? Apakah dia merasa aman dari Allah akan menjadikan bumi itu runtuh sehingga dia jatuh ke dalam bumi? Atau kalau tidak, Allah yursila 'alaikum hasiban, Allah akan melemparkan kepada kalian hasiba, apa yang terlempar dari atas, ya,
batu atau apa, hasiba, thumma la yajidu lakum wakila, kemudian kalian tidak mendapatkan bagi kalian penolong, maka disebutkan bahwa meskipun di daratan, kalian sebenarnya tidak aman dari azab Allah. Dari atas, dari bawah, ya, ataupun dari atas. Selesai. Ya. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra? Atau apakah kalian merasa aman? Allah akan mengembalikan kalian ke samudra kembali, mengarungi lautan kembali, taratan ukhra, fayursila 'alaikum qasifan minar rih. Maka Allah mengirimkan bagi kalian qasifan minar rih, angin topan badai yang kencang, fayugrikakum, sehingga kalian tenggelam. Bima kafartum, karena apa yang menjadi kekafiran kalian. Thumma la tajidu lakum 'alaina bihi tabi'a. Kemudian kalian pun tidaklah mendapatkan yang membantu dan menolong kalian. Maka ayat ini, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia, memberitahukan kepada mereka bahwa tidaklah layak sama sekali bagi mereka fi halim minal ahwal, dalam keadaan apapun, an yufariqu ta'atahu, untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqassira fi syukrihi, dan untuk lalai dari mensyukuri Allah. Tidak ada waktu dalam sedetik kehidupan manusia pun dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Tidak ada sebenarnya. Kenapa? Karena dalam setiap saat dia dalam pengawasan Allah. Dia hamba, bukan majikan. Dan hamba urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu keadaannya, maka dia terus dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali dalam keadaan seperti tersebut di atas, mereka menyelisih ketaatan kepada Allah dan lalai dari mensyukuri Allah, mustash'irina minhu amna, karena merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, lima yarawnahu min ni'amihi as-sabiqa alaihim, muqaddirina annahu radin minhum bil yasir min at-ta'ah allati yufunahu min anfusihim. Jangan sekali-kali dalam satu keadaan pun dia lalai dari taat dan lalai dari syukur karena merasa aman dari apa yang dia lihat dari nikmat Allah. Tadi di lautan dia takut, ya kan? Ketika dia selamat, nikmat. Oh, berarti nikmat diberikan kepada Allah, diberikan Allah kepada saya ini karena berarti apa? Muqaddirina, mereka menyangka bahwa Allah annahu radin minhum, bahwa Allah ridho dengan apa yang ada dari mereka dari yasirut ta'ah, taat yang sedikit. Apa itu? Karena dia berdoa ketika di lautan, ternyata selamat. Manusia mengatakan, baru sedikit selamat. Katanya, ya. Maka akhirnya dia merasa aman. Dia lupa bahwa keselamatan yang ada pada dirinya itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Suatu saat bisa diambil oleh Allah. Dan itu bisa diambil oleh Allah di laut maupun di laut, tidak ada bedanya. Tapi ketika di lautan, keadaan lebih mendukung dia untuk takut. Sebelumnya dia berbuat syirik. Ketika di samudra, yang terlihat hanyalah lautan sejauh mata memandang, perahu yang besar, kecil di lautan, apalagi orangnya, maka dia takut. Ya, dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah saya. Terkadang dia mengatakan, ya Allah, kalau saya selamat, saya akan sembelih kambing. Ya, ternyata selamat. Ya, sampai daratan, seolah-olah dia mengatakan, baru kambing sudah selamat. Ya, coba saya bilang, ya Allah, kalau saya selamat, saya sembelih sapi. Mungkin saya selamat, bahkan, ya, begitu tiba di daratan langsung dapatkan hadiah bonus dari area yang tidak disangka-sangka pokoknya. Ya, karena dia merasa ada faedah dari ketaatannya yang lebih besar. Sapi dibanding kambing besar sapi dong katanya. Ya. Nah, ini adalah bentuk orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Takutnya takut yang semu. Takutnya takut yang semu. Tidak boleh yang seperti itu. Ya. Terjadi hal itu, ketakutan berkurang, takut hanya dalam keadaan tertentu, dalam keadaan yang lain dia lupa. Terjadi karena apa? Karena merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih payah lagi kalau dia merasa bahwa apa yang ada dari keselamatan itu berkat usaha dan ketaatan doa
yang dia lakukan padahal sedikit. Akhirnya apa? Dia terbiasa beribadah dengan sedikit saja. Sedikit sajalah. Ya, sekarang zaman sulit kok katanya. Ya. Maka ini tidak benar, ya. Fa innahu la ya'manu makra Allah illa al-qaumul khasirin. Karena tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Bal sabiluhum an yakunu fil ahwali kulliha musyfiqina min sakhtillahi wa mu'akhadatihi. Bahkan jalan mereka yang seharusnya bahwa dalam setiap keadaan mereka takut dari kemurkaan Allah dan siksaan Allah. Mukhtirina biqulubihim, dan merasakan khatara bibalihim, ya, bahwa terus tergambar dalam jiwa dan akal mereka, annahu, bahwasanya jika Allah menginginkan kebinasaan bagi dirinya, in arada bihim halakan aw su'an dunahu ma kana, jika Allah menghendaki padanya kejelekan, apapun kejelekannya itu, lam yajidu man yadfa'uhu anhum illa man yattabi'uhu bima yuhlikuhu minhum. Tidaklah dia akan mendapatkan orang yang mampu menolak musibah tersebut darinya, kecuali orang yang juga akan binasa dengan musibah itu. Apa maksudnya? Ketika ada musibah, ya, timbul rasa takut pada diri kita, ya. Ketika tertimpa musibah, orang rajin beribadah, ya enggak? Nah, ketika disyariatkan tasliyah, disyariatkan bagi orang yang melihat saudaranya yang tertimpa musibah untuk apa? Menghiburnya. Ya. Memerintahkannya untuk bersabar, ya kan? Ya. Terkadang rasa takut kita juga hilang dengan hilangnya rasa sedih. Ya. Sebenarnya musibah kan menimbulkan rasa takut. Sehingga dia apa? Semakin kuat beribadah. Jika ibu saya saja, ya, atau jika adik saya yang lebih muda usianya dari saya meninggal, apalagi saya yang lebih tua darinya, lebih mungkin meninggal, ya enggak? Ya, dia saja seperti itu. Maka dia takut, sedih luar biasa. Takut kepada Allah, jangan-jangan tiba-tiba dia pun direnggut ajalnya. Maka dia beribadah. Datang ke seorang menghibur. Kamu jangan terlalu sedih sama adikmu itu. Apa yang menimpa engkau itu adalah musibah. Sabarlah. Oh ya, sabar. Maka dengan adanya bantuan, sekarang dibantu dok. Seperti misalnya dalam hadis kan disebutkan seperti orang yang ketimpa musibah disyariatkan untuk diberikan makanan, ya, seperti dalam hadis irsalu li ali Ja'far ta'aman, kirimkanlah kepada keluarga Ja'far makan, fa innahum ana fi syughul, karena mereka dalam kesibukan, yaitu musibah menimpa mereka sehingga mereka lupa makan dan minum. Maka buatkanlah makanan. Makanan kan menghibur, ya, membantu dia. Nah, terkadang datang bantuan. Orang yang terkena ini, ya, serta merta dibuka sunduk untuk bantuan orang yang tertimpa musibah. Ya, semua orang buat sunduk. Perkara sampainya ke orang itu nggak tahulah kita, ya. Yang jelas bahwa tujuannya untuk membantu. Ya, orang yang sedih tadi, kemudian dia beribadah karena merasa berarti manusia senantiasa dalam pengawasan Allah. Suatu saat bisa direnggut nyawanya. Ketika datang bantuan, ya, materi dan sebagainya, dia pun kadang berkurang rasa takutnya kembali. Mulai merasa aman. Oh iya, biasa. Kalau begitu musibah itu biasa. Akhirnya karena kurangnya rasa takut, apa yang berkurang akhirnya? Ketaatan. Karena takut menimbulkan ketaatan, ya. Karena sudah berlalu masa. Ingat, setelah beberapa hari terjadi musibah, kematian dan sebagainya, setelah 2 tahun, orang yang tadinya rajin sholat mulai kendor, ya enggak? Ya. Tidak perlu survei, kenyataan membuktikan, ya kan? Ya. Jelas itu. Bahwa ala marral ayyam, ketika berlalu musibah setelah setahun 2 tahun, kita sudah mulai tidak merasakan musibah itu sebagai musibah, ya enggak? Satu sisi baik. Di sisi yang lain, mengurangi rasa takut. Padahal kalaulah dia ingat bahwa orang yang membantu dia ini, memberikan bantuan, ya, dan sebagainya itu tadi, sesungguhnya dia pun, kalaulah seandainya Allah menginginkan kebinasaan bagi dirinya, dia pun tidak mampu untuk menolak mudarat itu bagi
bagi dirinya. Paham? Kalau begitu, apa yang diberikan dari bantuan, dia berterima kasih, ya, dan mendoakan kebaikan. Jazakumullahu khairan, ya kan? Man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat padamu kebaikan, maka dibalasi dengan kebaikan. Maka diberinya dia bantuan, dia syukuri, ya, dia syukuri. Tapi jangan itu mengurangi rasa takutnya akan musibah yang suatu saat bisa menimpa dia juga. Karena orang yang membantu itu sesungguhnya juga mungkin untuk tertimpa padanya musibah. Jadi kalau begitu, orang tadi bantu dia 1 juta, ya. Dengan itu dia merasa senang, lupa dengan musibahnya. Sesungguhnya orang ini tadi belum tentu bisa dengan 1 juta itu bisa menyelamatkan dirinya. Tidak akan mampu menyelamatkan dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun, ya enggak? Untuk dia saja tidak bisa. Apakah dia bisa menyelamatkan kita dengan 1 jutanya? Ya. Kalau kita dengan 1 juta tidak taat lagi kepada Allah, ya, berarti kita terancam dengan musibah. Sekarang dia saja yang bantu 1 juta itu. Mampukah menyelamatkan dirinya dari azab Allah jika dia tidak taat? Dia yang bantu. Dirinya sendiri tidak bisa. Apalagi dia mengharapkan mampu menyelamatkan kita kalau kita tidak taat dengan 1 juta. Tentunya ikhwah pernah dengarkan hadis Nabi SAW menjelaskan, yu'ta bi ahwali ahli jannati adaban yawmal qiyamah. Didatangkan orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Dirangkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling ringan azabnya. Ya. Para ulama mengatakan dia adalah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirangkan dia. Kemudian setelah itu tentunya dia setelah keluar dari azab, kan? Dikeluarkan dari azab sementara. Kemudian ditanya, ya. Seandainya engkau memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, akunta muftadiyan bihi? Apakah engkau mau untuk menebus adab yang engkau rasakan? Engkau rasanya paling ringan ini. Paling ringan di neraka. Apakah engkau akan mau untuk menebus adab yang engkau alami sekarang ini dengan seluruh langit dan bumi dan isinya? Apa kata orang itu? Apa kata orang itu? Ya, na'am, kata dia. Langit dan bumi. Subhanallah, temannya luar biasa. Tapi tidak bernilai baginya dibanding dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 1 juta, ya. Yang sepersekiannya dari perbendaharaan bumi, ya enggak? Ya kan? Langit dan bumi dan seisinya dengan segala kenikmatannya saja dia berani lepas asalkan selamat dari azab Allah. Padahal azabnya paling ringan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Toh dia rela untuk melepaskannya. Bagaimana pula 1 juta? Tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi kalau begitu, seseorang yang dia selamat dari musibah, tetaplah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantar dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, waspada dari perkara yang tadi disebutkan. Bahwa ketika dia mengalami musibah, dia dibantu untuk meringankan musibah itu. Tetapi dia akhirnya bertawakal dan berserah diri kepada bantuan itu. Ya, sehingga ketika dia tidak dibantu, dia mengatakan, saya ini korban. Kenapa tidak dibantu? Orang lain dibantu kok, saya tidak dibantu. Ya, maka semakinlah dia dalam keadaan qalaq, semakin dia takut, semakin dia gelisah hanya karena masalah dunia. Sesungguhnya jika seluruh orang Indonesia, rakyat Indonesia mengumpulkan dana untuk menyumbang dia pun tidak seberapa dibanding azab Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tidak mampu untuk menembus azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelanjutan hadis kita ingin sebutkan bahwa bahwa Allah kemudian mengatakan ketika orang tersebut mengatakan na'am, ya saya mau ditukar. Apa kata Nabi? Laqad aradtu minka ahwana min dalik. Sesungguhnya aku telah menginginkan darimu dulu di dunia apa yang lebih mudah dari perbendaharaan langit dan bumi dan seisinya tadi itu. Apa itu? Apa itu? Ya? Ya? Hah? Enggak.
Ya, Allah tusyrik billah. Ya, itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah enggak? Sulit tidak syirik itu? Sulit tidak syirik? Mudah. Larangan kan? Dan larangan itu perkara yang paling mudah. Kenapa? Hanya berhenti. Iya enggak? Tidak buat apa-apa. Beda kalau beramal. Ya, tapi tentunya tidak syirik berarti beribadah tentunya, ya kan? Beribadah dan tidak syirik. Itu saja yang diminta kepada Allah. Aku minta waktu di dunia perkara yang lebih ringan dari itu. Apa itu? Engkau beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Jika itu kamu lakukan, kamu tidak akan merasakan azab ini. Dan tidak perlu menembusnya dengan langit dan bumi dan seisinya. Ya. Maka kalau begitu, ini memberikan perkara rasa takut sekali lagi. Wala ya'manu min makrillahi illa qaumul khasirin. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang yang telah merasa beribadah, kemudian dengan ibadahnya dia banggakan. Sudah cukup berarti sudah lumayan ya. Sudah selamat dan sebagainya. Subhanallah. Meskipun sepanjang tahun kita beribadah kepada Allah belum tentu kita selamat. Ya. Jika Allah meminta dari kita syukur nikmat saja. Satu nikmat saja. Nikmat mata saja. Belum tentu kita selamat. Karena ibadah kita ini pastilah dalamnya ada taksir, kelalaian. Dan tidak seimbang dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalaulah tidak dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua. Dalil akan masalah takut karena cinta. Yang pertama tadi takut karena pengakuan diri akan rendahnya dan hinanya. Ya, dan itu takut yang paling tinggi. Takut yang paling tinggi. Takut yang kedua, yang dunahu fil martabah, yang lebih rendah darinya. Fa inna Allah jalla thana'uhu athna 'ala alladziina yad'uunahu fayaqulun. Sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Qara al-ayah, kata Imam Al-Bahaqi, kemudian dibacakan ayat tersebut. Kemudian kata Imam Al-Bahaqi, wasammahum ar-rasikhuna fil ilmi. Dan Allah menamakan mereka sebagai orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Ini bagian awal dari surah Ali Imran. Ya, setelah disebutkannya tentang waladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Disebutkan masalah bahwa Al-Qur'an dalamnya ada ayat yang terang dan ayat yang samar. Dan ayat yang samar dipulangkan kepada ayat yang terang dan jelas. Dan sifat dari orang-orang yang berilmu, bahwa sifatnya orang-orang yang menyimpang, mereka mencari fitnah dan mencari takwil tafsir yang menyimpang. Yang sebenarnya hal tersebut la ya'lamuha illallah. Tidaklah mengetahuinya kecuali Allah, warrasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Dan mereka berdoa. Orang yang kokoh ilmu berdoa apa? Rabbana amanna. Ya Rabb, kami telah beriman kepadamu. Kullu min indi Rabbina. Semuanya dari sisimu ya Allah. Kami beriman kepadamu. Ya. Kemudian wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah ingat kepada Allah kecuali orang yang berakal. Maka disebutkan rasikhuna fil ilm, orang yang kokoh ilmunya. Dan disebutkan ulul albab, orang yang berakal. Ya. Dan akal dalam istilah syar'i bermakna terpuji, ya, dalam keterangan syariat. Setelah itu disebutkan di tengah-tengahnya tadi, yang dia berdoa tentang apa? Bahwa dia beriman, amanna kullu min indi rabbina. Kami beriman semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan, ya, engkau mengeluarkan, tuzigh zaga yazighu, tergelincir, janganlah engkau menggelincirkan hati kami setelah engkau memberikan kepada kami hidayah. Ya, karena kata iman, amanna kullu min indi rabbina, itu hidayah. Ya. Maka setelah itu kita mensyukuri hidayah tersebut dan berdoa semoga Allah tidak mengambil hidayah itu dari kita. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi janganlah engkau menggelincirkan kami setelah mendapatkan petunjuk. Ya. Maka orang seperti ini, siapa dia? Dia adalah ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang kokoh dalam ilmunya. Kemudian yang kedua, bahwa dia adalah ulul albab. Kata Imam Al-Bahaqi, wa ma'lumun anna ahadan la yad'u fa yaqulu rabbi la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani
illa wa huwa khaifun 'alal huda alladhi akramahu Allah taala bihi an yaslibahu iyyahu. Dan tentulah diketahui tidaklah bahwa seseorang ketika ia berdoa, ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hatiku setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku. Tidaklah orang ini berdoa kecuali bahwa dia takut. Jangan sampai petunjuk dan hidayah yang Allah muliakan dia dengannya diambil, ya kan? Ya. Sebab kalau dia yakin tidak akan diambil, tidak perlu dia berdoa. Ya. Tidak perlu dia berdoa. Tapi karena dia takut jangan sampai diambil hidayah itu, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, engkau berikan kepada kami Islam. Maka kalau begitu ya Allah, janganlah engkau renggut Islam itu dari kami. Dan kalau begitu, dia pun akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebaliknya, nasullah fanasiyahum. Kapan dia lupa kepada Allah, maka Allah pun akan lupa kepada dia. Jika dia bersungguh-sungguh taat kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Walladzina tadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk, maka Allah akan tambahkan kepadanya petunjuk. Jadi orang yang telah diberikan ketaatan, ya, maka dia akan terdorong untuk semakin taat dan semakin takut dari hilangnya ketaatan tersebut, ya enggak? Jadi kalau begitu, kalau ada yang bertanya, apakah ketaatan itu ada pengukurnya? Ada batasnya? Ada? Tidak ada. Karena ketaatan mendatangkan ketaatan yang baru. Enggak ada orang yang bilang, saya cukup sampai di sinilah. Ya. Tidak ada. Maka dalam hal ini, kita dapatkan kebiasaan manusia bahwa dalam perkara dunia kita dapatkan. Dalam perkara dunia. Kita coba gambarkan dengan keadaan yang mungkin lebih nyata. Ya. Dalam keadaan dunia, manusia pada umumnya ingin mendapatkan yang terbaik. Ya. Tidak akan merasa puas dengan keadaannya sekarang ini. Ya tidak? Ya atau iya? Iya kan? Manusia pada dasarnya seperti itu. Ingin yang lebih baik. Ya. Tetapi jika kaitannya dengan masalah syukur, itu tidak terlarang tentu saja. Ya kan? Tidak terlarang. Seorang ingin keadaannya lebih baik. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang diberikan Allah daripada nikmat kepadamu darul akhirat. Carilah kampung akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Kenapa? Bagian dunia tidak perlu disampaikan kepada umat. Kamu harus cari kehidupan yang lebih baik. Kamu harus cari istri yang lebih taat. Tidak perlu disampaikan. Mereka akan cari itu, ya kan? Karena kaitan dengan kemaslahatan dirinya, ya enggak? Maka disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu punya hak bagian dunia itu. Silakan ambil, ya kan? Tapi gunakan itu untuk akhirat. Wabtaghi. Maka ketika disebutkan akhirat disebutkan bagi, disebutkan apa? Al-qasdu. Ibtaghi. Ibtaghi artinya apa? Ya, carilah. Berarti ada tujuan kan? Tidak mungkin seorang mencari kecuali ada tujuannya. Maka ketika disebutkan akhirat disebutkan menuju. Ada target yang harus ditembak gitu. Ketika disebutkan dunia, jangan lupa. Ya. Bukan bilang dan carilah duniamu. Seolah-olah engkau akan mati besok. Ya. Tidak seperti itu. Carilah yang dicari apa? Akhirat. Kampung akhirat yang dicari. Itu yang perlu dituntut gitu. Karena dia lebih sulit. Ya kan? Adapun dunia, tidak usah didikte anak-anak untuk cari yang lebih baik bagi dunianya. Ya enggak? Karena itu perkembangan teknologi maju terus. Karena manusia ingin cari keadaan yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Ya enggak? Tidak mungkin ada standar teknologi selesai sampai di sini. Enggak. Ya. Keadaan yang berkembang dari dunia. Ya enggak? Maka ini jelas. Maka disebutkan dalam masalah ini apa tadi? Manusia dalam kehidupan dunia selalu ingin cari keadaan yang lebih baik. Ya enggak? Tapi anehnya, dalam masalah akhirat, kebanyakan kita mencukupkan dengan yang sedikit. Ya enggak? Ya. Ketika ada ketaatan, ada kesempatan, peluang untuk meraih pahala, kita mengatakan, cukup ini sajalah. Ya, cukup begini sajalah. Itu keadaan kita. Padahal kalau kita lihat, kesenangan mana yang lebih kekal? Kehidupan mana yang lebih menjanjikan? Antara dunia dan akhirat. Akhirat, ya kan?
Kalau begitu, apakah pantas kita mencukupkan diri dengan perkara yang sedikit dalam masalah akhirat? Tidak. Sebaliknya sebenarnya masalah dunia, kita tidak boleh terlalu tamak. Ya kan? Karena itu dengki, hasad terlarang. Tapi sebaliknya dalam syariat, hasad, dengki dibolehkan. Ya, yang disebut ghibtah. Semangat untuk mencari yang terbaik. Dalam masalah apa? Ilmu. Dan dalam masalah bersedekah. Bersedekah ibadah. Maksudnya adalah ibadah. Tapi disebutkan sedekah. Karena dengan sedekah, faedahnya, kaitannya dengan Allah dan kaitannya dengan makhluk. Ya kan? Ada dua dimensi yang terkena, oleh karena itu dia lebih baik. Tapi sebenarnya adalah dia ibadah seluruhnya. Kita berlomba dalam ibadah. Dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Adalah perkara yang disyariatkan dan boleh cemburu dalam hal ini. Ya. Maka kalau begitu, disebutkan tadi bahwa apa yang seorang hamba tentunya kalau begitu dia sangatlah ingin meraih kebahagiaan dalam masalah akhirat itu tadi. Dia berlomba, ya. Dan tentunya untuk meraih akhirat ada jalan-jalannya. Dan jika Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang saya menuju sebuah jalan, ya, yang dia mencari dengannya ilmu, menuntut ilmu dengannya, maka Allah akan mudahkan baginya dengan itu jalan menuju surga. Artinya bahwa ilmu kaitannya dengan pengantar kita menuju surga, ya enggak? Ya. Kalau begitu, bisakah seseorang merasa puas dengan ilmu yang dia miliki? Bisakah? Ya? Jika seorang dalam masalah ilmu dunia tidak puas dengan S1, ya enggak? Ya. Mau S2, S3 sampai S-telar disikat semua. Ya. Ya. Tapi kenapa dalam masalah akhirat kita merasa cukup hanya dengan apa? Sedikit ilmu. Ya. Kita hanya merasa cukup dengan sedikit ilmu. Padahal ternyata ilmu, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim. Maksudnya adalah ilmu yang dengannya kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua ilmu, ya. Tidak semua orang diharapkan menjadi seperti Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i, tidak. Tetapi bahwa setiap orang ketika dia akan beramal, beribadah kepada Allah, hendaklah dia mengetahui dalil akan ibadah yang dia lakukan. Sebab kalaupun dia berniat ibadah tapi tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertolak. Ya kan? Kan rugi namanya. Buang energi. Kalau begitu, harusnya dia cari ilmu. Ya. Jadi kalau begitu ilmu semakin dipelajari, semakin kita merasa butuh akannya. Semakin kita dapatkan, semakin kita merasa tidak cukup. Enggak? Karena itu dalam adab talabul ilmi disebutkan, barang siapa masuk dalam ilmu pada syibr yang pertama, maka takabbara, dia sombong. Baru satu jengkal ilmu yang dia dapatkan, dia sudah sombong. Kalau dua, mulai tawadhu dia. Kalau dua jengkal, ya, bahwa al-ilmu salatu ashbar. Ilmu itu tiga jengkal. Ini gambaran saja, ya. Kalau dia masuk pada jengkal yang pertama, dia sombong. Saya sudah tahu. Dan karena sombongnya mengantar dia untuk apa? Merasa cukup. Cukup saja segini. Ya. Baru segini saja saya sudah bisa debat sama siapa pun. Ya. Baru segini saja sudah dibilang ustaz. Sudah cukup sudah. Ya. Ketika dia, kalau dia benar, dia harus tuntut ilmu terus. Semakin dia butuh, ya. Ketika masuk pada jengkal yang kedua, tawadhu. Dia mulai tunduk. Wah, ternyata ilmu ini berat dan ada konsekuensi. Ya. Maka semakin kita menambah ilmu, semakin kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia semakin tunduk. Ya. Ketika dia masuk pada jengkal yang ketiga, taulah dia sekarang bahwa dia jahil sama sekali. Subhanallah. Ketika dia pada jengkal yang ketiga, dia sadar dia jahil sekarang. Jahil sekarang ini. Kenapa? Ternyata ilmu itu lezatnya luar biasa. Dan apa yang kita dapatkan sekarang dari ilmu itu sedikit sekali. Berarti kita masih jahil. Padahal justru dia sudah dapatkan 3 jengkal, ya enggak? Malah dia semakin jahil, merasa jahil. Ya. Inilah ilmu itu. Ya. Jadi tidak puas seseorang itu dengan ilmu seharusnya. Ya. Tidak puas seseorang itu dengan ilmu. Maka ini membantu kita mengantar kepada pembahasan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya bahwa
karena merasakan nikmat Allah dan meyakini besarnya nikmat itu, kita pun takut jangan sampai nikmat tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengaku muslim, tidak ada alasan bagi mereka kecuali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah dia mensyukuri nikmat itu. Sebab semakin dia beramal dengan amal Islam, semakin Allah tambahkan hidayah kepada Islam itu. Ya. Perkara yang ketiga. Perkara yang terakhir. Dan ini kita tidak panjang lebar karena dia sekira perkara yang jelas. Itu perkara ketakutan yang terlahir dari adanya ancaman. Adanya ancaman. Dan tentunya sangat banyak dalam Al-Quran. Perintah-perintah untuk taat kepada Allah dengan menyebutkan ancaman-ancamannya. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Wa iyaya fattaqun, hanya kepada Akulah kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Ya, sangat banyak keterangan dalam Al-Quran yang menunjukkan kita akan ketakutan itu. Dan yang sampai Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari api neraka meskipun hanya dengan syikki tamrah. Tamar, kurma, setengahnya dari kurma itu kamu harus jadikan dia sebagai alat untuk melindungi diri kalian dari api neraka. Jadikanlah dia bahan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ya, kalimat ringkas, ya, sering kita dengarkan. Tapi coba kita gali makna dari hadis itu. Menunjukkan kepada kita bahwa tamar nikmat dari Allah, ya enggak? Dan disebutkan setengah kurma, itu berarti kalau kurmanya 100 truk, nikmatnya lebih besar lagi tentu saja, ya kan? Ya. Dan disebutkan bahwa nikmat tadi ada kewajiban kita berdasarkan nikmat tadi itu. Apa itu? Syukur, mensyukuri nikmat. Dan memberikan nikmat yang sebagian itu haknya. Apa itu? Disedekahkan. Kalau dengan itu kita bisa menyelamatkan diri kita dari neraka, meskipun hanya dengan sepotong kurma, lakukan. Ya. Maka ada keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan dan amal soleh, meskipun sedikit, jangan kita lalaikan. Ya. Perhatikan baik-baik pada kalimat jangan kita lalaikan. Karena sebenarnya yang diinginkan bukan cuma itu. Bahwa kebaikan yang sedikit, potensi kita yang sedikit sekalipun, jangan lalaikan bahwa dia adalah potensi. Untuk apa? Meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita tidak bahas masalah keridhaannya. Yang kita bahas adalah mengapa kita mau meraih potensi itu? Iya. Kenapa? Karena dengannya kita bisa selamat dari neraka. Menunjukkan besarnya ancaman neraka itu. Iya. Jadi disebutkan, takutlah kalian dari neraka meskipun dengan baby Benz. Ya, infakkan baby Benzmu supaya selamat dari neraka. Tidak. Disebutkan yang paling sederhana, paling kecil, paling ringkas. Yaitu apa? Sebelah kurma. Menunjukkan bahwa sesungguhnya segala apa yang ada pada diri kita dari nikmat dan potensi itu merupakan daripada nikmat dan karunia dari Allah adalah potensi bagi kita untuk menghindarkan diri kita dari api neraka. Jadi bahwa apa? Jangan merasa aman dengan telah menginfakkan baby Benz tadi di jalan Allah. Tidak. Bahkan kalau bisa setiap apa yang ada pada dirimu dari nikmat itu infakkan, bukan artinya serahkan ya, tapi bahwa gunakan dia dalam keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau dilindungi dari api neraka. Ya, tidak mesti dijual baby Benz ya, dipakai untuk antar ustaz juga bagus, ya kan? Ada pahalanya juga ya enggak? Ya. Kalau ada teman-teman yang butuh ditumpangkan juga di situ, maka dia ada bentuk pahala, ya. Man istata'a minkum an yanfa'ahu falyanfa'hu.
Barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, buatlah manfaat itu bagi saudaranya. Ya. Maka inilah potensi bagi kita untuk menjaga diri kita dari neraka. Potensi. Disebutkannya potensi, itu berarti bahwa memang neraka itu bahaya sekali. Ya enggak? Bahaya sekali. Sehingga meskipun yang kecil, jangan luputkan dari kesempatan untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Subhanallah. Ini membangun rasa takut pada diri kita akan neraka itu. Lebih apalagi kalau kita lihat ayat dan hadis yang menunjukkan tentang azab neraka. Na'udzubillah. Ini kan? Maka sisi ini ikhwan fillah merupakan sisi yang dengannya kita cukupkan pembahasan tentang masalah khauf. Walaupun apa yang kita sebutkan ini dari masalah khauf sendiri sebenarnya baru mungkin 1/20 dari uraian Imam Al-Baihaqi tentang masalah khauf, takut ya. Tetapi yang penting kita ingatkan bahwa takut yang disebutkan di atas tadi itu bukan sekedar dengannya kita mengatakan saya sudah takut gitu. Takut katanya. Ya, bukan sekedar itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa ketakutan yang mengantar kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu intinya. Ya. Maka dengan itu kita gunakan waktu sedikit untuk meluruskan kaki dan beristirahat. Saya kira demikian seperti yang disebutkan oleh panitia. Dan kira-kira 10 menit lagi kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya itu raja. Wallahu a'lam bishawab.